Setelah kelompok Zheng Shuchai mengepung Xiaopan ketika ia hendak menghancurkan pedang kuno Juxian, dengan ini dilakukannya untuk membalaskan dendam masa lalunya. Xiaopan pun yang melihat kepungan dari kelompok Zheng Shuchai memilih untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu dengan meluncurkan serangan pada tongkat penyerap jiwanya sehingga mengakibatkan mereka pun masing-masing terpental jatuh tersungkur di tanah. Yang oleh karena itu setelah menyingkirkan kelompok Zheng Shuchai, Xiaopan pun memilih untuk berjalan kembali mendekati pedang kuno Juxian, mencoba untuk meraihnya dengan tangannya. Akan tetapi tepat ketika Xiaopan hendak meraih si pedang, Shueqi pun tiba-tiba melesatkan pedang tiannya yang segera menusuk bahunya. Namun ketika tertusuk pedang tiannya dari Shueqi, Xiaopan pun sama sekali tak sedikit pun mengalami rasa sakit, melainkan ia malah meluncurkan serangan tongkat penyerap jiwanya yang langsung memunculkan sejumlah bola cahaya untuk mengitari Shueqi, mengakibatkannya pun kali ini mengalami kepucatan hebat di wajahnya dan merasakan seluruh darahnya terombang-ambing, tanpa hampir meledak keluar dari tubuhnya, sehingga membuatnya pun tak kuasa jatuh gubrak di tanah. Oleh sebab itu setelah menyingkirkan Shueqi, Xiaopan pun mencoba mencengkeram kembali gagang pedang kuno Juxian dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menggenggam tongkat penyerap jiwanya. Tapi ketika memegang pedang Juxian, Xiaopan pun mengalami perasaan akrab dengan si pedang kuno dan spontan tiba-tiba terkejut menemukan pedang Juxian ini sebenarnya tampak sama persis seperti tongkat penyerap jiwanya yang bisa menyerap darah sejumlah makhluk hidup. Namun pada saat Xiaopan masih menunjukkan keterkejutannya memegang pedang kuno Juxian, para tetua sekte Qingyun pun akhirnya muncul satu persatu di belakang gunung. Tapi ketika mereka melihat pedang kuno Juxian ada di tangan Xiaopan, raut wajah mereka semuanya langsung mengalami perubahan dengan tak menyangka sang pemuda pengkhianat dari sekte Qingyun mereka itu nyatanya dapat mengendalikan pedang kuno Juxian, diikuti juga dengan semakin banyak anggota sekte Qingyun yang berdatangan dalam kekacauan ini dengan diantara kerumunan. Para murid lembah bambu kecil dan lembah bambu besar menunjukkan perubahan drastis ketika mereka melihat sosok Xiaopan, sebelum kemudian para murid wanita lembah bambu kecil lainnya melihat Shueqi dalam kondisi menyuramkan di tanah, segera bergegas membantunya untuk berdiri, namun seakan merasa terganggu oleh kemunculan orang-orang di sekte Qingyun. Pedang kuno Juxian pun tanpa diduga mengalami perubahan, saat bila aslinya kali ini tampak sedikit mengembang dan di dalam celahnya cahaya merah redup perlahan memancar keluar, seolah-olah darah yang telah dihisapnya menjadi hidup, mulai berputar-putar jauh di dalam bila, sehingga buat semua orang pun menunjukkan keheranannya. Dan mereka dapat melihat perubahan pada pedang kuno Juxian, dengan tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan, sehingga mengakibatkan mereka pun kali ini hanya bisa terdiam di hadapan gua bulan ilusi, menahan napas dan menunggu kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi lain halnya dengan Xiaopan, menghadapi perubahan aneh pada pedang Juxian, ia pun secara tak sadar ingin melepaskan pedang kuno ini dari genggamannya. Namun pada saat berikutnya, ia menyadari bahwa kekuatannya seolah lenyap seketika dan pedang kuno Juxian bagaikan iblis yang terbangun, terus mencengkeram erat tangannya tanpa tamu sedikit pun melepaskannya, disertai juga dengan tongkat penyerap jiwa di tangan kanannya juga tertancap erat di dalamnya. Dengan pada saat yang sama, kumpulan cahaya merah darah pun terus mengalir deras menuju kedua sisi bilah pedang, mengakibatkannya pun perlahan tenggelam dalam warna merah darah, yang bahkan pedang kuno Juxian ini terus mengalami perubahan sendiri saat warna darahnya yang samar akhirnya mewarnai seluruh bilah pedang menjadi merah. Dengan pedang kuno itu yang awalnya memiliki penampilan pedang batu biasa, kini telah berubah menjadi pedang merah darah yang aneh dan misterius. Di balik gelau pedang merah perlahan memancarkan cahaya, nampak seperti mata iblis yang terlahir kembali mengamati sekitarnya. Dan pada saat yang sama, suara siulan aneh dan ringan pun tiba-tiba mulai terdengar dari pedang kuno Juxian. Di balik cahaya merahnya berubah lebih terang, serta beberapa orang yang bermata tajam bisa melihat dari tangan kiri Xiaopan yang memegang pedang kuno. Untaian cahaya merah sedang dihisap ke dalam bilah pedang, sehingga mengakibatkannya pun mengalami situasi menyuramkan dengan kepucatan hebat ditunjukkan di raut wajahnya. Terlebih lagi ini adalah pemandangan yang sangat aneh dan tak ada sedikit pun sikap adil serta terhormat dari pasti aliran kebenaran sekte Qingyun untuk membantu Xiaopan. Dengan semua orang di tempat kejadian kali ini terdiam, dan tak ada seorang pun dari mereka yang melakukan pergerakan terkecuali Shueqi. Wanita dingin ini awalnya terbaring lemah di pelukan kakak seniornya Wenmin, tapi entah mengapa tiba-tiba ia menunjukkan mode tantrumnya, meronta-ronta dan melompat ke arah Xiaopan dan pedang kuno Juxian mencoba untuk membantunya. Tapi Wenmin pun yang terkejut dengan tindakan bagongnya dengan cepat segera menahannya, sehingga membuat Shueqi pun tak kuasanya bisa jatuh tak berdaya dan hanya bisa bersandar di pelukan kakak seniornya itu. Di balik kesedihan hebat yang terpancar di raut wajahnya, dengan setelah Shueqi menghentikan tindakan tantrumnya ini pada saat ini.
Cahaya merah pada pedang kuno Jusian pun semakin bertambah kuat, tapi sebaliknya penampilan Xiaopan tampak semakin mengerikan. Dan kini semua orang dapat melihat bahwa di bawah kekuatan mengerikan pedang kuno Jusian, roh jahat dari Xiaopan telah mencapai ambang kematian. Dengan mungkin ini juga kekuatan psikis dari pedang surgawi yang dari kelihatannya melancarkan mantra untuk melenyapkan kejahatan, serta banyak di antara mereka dalam hati diam-diam berpikir demikian, tapi sama sekali menolak untuk merenungkan apakah ini memang benar-benar masuk akal. Setelah para anggota paksi aliran kebenaran menunjukkan keheranannya melihat hal aneh yang dialami Xiaopan pun saat ini sedang berjuang melawan kematian, dikarenakan daya hisap pedang kuno Jusian semakin kuat, bahkan baginya lebih kuat daripada tongkat penyerap jiwanya yang pertama kali ia dapatkan saat masih menjadi bagian anggota sekte King Yun di belakang lembah bambu besar. Hanya saja kultivasinya saat ini masih tak tertandingi di usia mudanya, sehingga ambuannya pun kali ini masih mampu bertahan cukup lama. Tapi ia juga mengerti bahwa dirinya tak bisa bertahan lebih lama lagi, sebab kekuatan hisap aneh pada pedang kuno Jusian mirip dengan kekuatan jahat tongkat penyerap jiwanya, dan bahkan lebih kuat serta berbeda dengan tongkat penyerap jiwanya yang menyerap darah. Saat itu memiliki keunikan mengerikan, dapat mengisap darah dan juga tanpa diduga, mengisap energi vitalitas sejati yang telah dikultivasikannya selama bertahun-tahun, sehingga ambuannya pun kali ini tenggelam dalam situasi hidup dan mati, dengan bertanya-tanya apakah ini akhir dari hidupnya. Namun tepat ketika Xiaopan akan benar-benar jatuh tenggelam dalam kondisi tepar, tanpa diduga semburan energi hangat diawali dengan suara nyaring pun memancar dari hatinya, dan kumpulan napas energi yang murni langsung menyebar ke meridian serta menghidupkan kembali kultivasinya. Diikuti kemampuan 3 jilid Tiansunya pun tiba-tiba aktif dan berkelebat, memunculkan energi 3 warna hijau, emas, merah yang melonjak secara bersamaan, dan kebijaksanaan Brahman Agung menembus urat nadinya, mencoba untuk melindunginya, sehingga mengakibatkan pedang kuno Jusian pun mengalami guncangan hebat, memungkinkan Xiaopan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi tepat ketika Xiaopan hendak membalas dan melarikan diri, energi jahat yang melawan pedang kuno Jusian pun tanpa diduga kembali menerobos pelindung kebijaksanaan Brahman Agung yang mengakibatkan sekujur tubuhnya mengalami mati rasa serta tak mampu sedikit pun bergerak, tanpa jejak ketenangan dalam pikirannya sekali lagi mengalami perubahan menyuramkan, menyebabkan semua orang pun yang melihatnya masing-masing menunjukkan rasa herannya dengan mereka menemukan wajah Xiaopan yang kali ini layu sudah tampak seperti orang mati. Bahkan Song Daren dan para murid lembah bambu besar lainnya yang notabene memiliki hubungan baik dengan Xiaopan di masa lalu juga tak berani untuk melihat kejadian menyuramkan yang menimpanya, dengan masing-masing dari mereka hanya bisa mengalihkan pandangannya tanpa tahan untuk melihatnya. Namun ketika Song Daren DKK menunjukkan kepasrahannya melihat Xiaopan akan mokat, tanpa diduga pada saat ini, tongkat penyerap jiwa di tangan Xiaopan pun tiba-tiba menyala, dan cahaya hijau tua perlahan keluar tanpa seperti terbangun dari tidur panjangnya, membentuk sebuah bola jahat cahaya besar berisikan 3 kemampuan aliran sekte di dalamnya, disertai suara-suara aneh bagaikan suara iblis kuno yang tanpa basa-basi menekan pedang kuno Jusian, sehingga mengakibatkan si pedang kuno itu pun tanpa menunjukkan kelemahannya, saat gas merah sebening kristal perlahan keluar dari celah di antara pedang kuno, terisap keluar dan masuk ke dalam tongkat penyerap jiwa. Dengan sebagian kecilnya bersatu menjadi cahaya merah di tongkat, dan sebagian besar juga masuk kembali ke dalam tubuh Xiaopan. Ya bahkan perubahan aneh ini tak berhenti begitu saja, saat gas merah terus-menerus dihisap dari pedang kuno Jusian, dan seiring dengan meningkatnya jumlah gas merah, kondisi Xiaopan pun berangsur pulih, dengan kulit di wajahnya yang sebelumnya tampak layu, kini telah mendapatkan kembali penampilan aslinya, dan anehnya bahkan kondisinya kembali normal dalam keadaan sedia kala. Sontak saja melihat hal ini, semua anggota di paksi aliran kebenaran yang sebelumnya menganggap Xiaopan akan mokat di tangan pedang Jusian, masing-masing menunjukkan amarah membaranya, sebelum kemudian mereka bersatu meluncurkan serangan pedangnya ke arah Xiaopan. Menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya tak menunjukkan reaksi atau tindakan apapun, mengingat dia saat ini sedang berkutat melawan pedang kuno Jusian, dan secara pasrah membiarkan semua serangan senjata itu mengenai punggungnya, sehingga mengakibatkannya pun lagi-lagi menunjukkan kesuramannya dengan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Namun merasa jika dirinya tetap berdiam diri di sini tanpa melakukan perlawanan, membiarkan para anggota sekte King Yun terus menyerangnya di hadapan tindakannya menjinakkan pedang kuno Jusian,
Dan jika pedang kuno ini mendapatkan kembali kekuatannya, kemungkinan besar ia tak akan mampu bertahan dan kekuatan di dalam tubuhnya dipastikan akan terisap lagi. Xiao Pan pun memutuskan untuk mengambil metode kabur dari TKP-nya saat dengar raungan kerasnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia pun tanpa basa-basi melesat kabur secepat kilat masuk ke dalam wilayah hutan. Menyebabkan para anggota Basti Aliran Kebenaran pun yang melihatnya masing-masing sontak menunjukkan mode bengongnya. Dengan tak menyangka pemuda brutal yang hampir saja mokat ini masih bisa kabur ke dalam wilayah hutan. Sebelum kemudian salah seorang pemimpin melontarkan teriakan kerasnya, memerintahkan semua anggota Basti Aliran Kebenaran untuk mengejar Xiao Pan tanpa membiarkannya sedikit pun bisa lolos. Yang hal ini pun lantas membuat para anggota Basti Aliran Kebenaran mendengarnya menunjukkan kepatuhannya. Dengan mereka semua bergegas mengejar ke arah kaburnya Xiao Pan. Tapi ketika sebagian besar para anggota Basti Aliran Kebenaran melakukan pengejaran, hanya para anggota lembah bambu besar dan lembah bambu kecil yang masih tetap berdiri diam di tempatnya dengan Song Darren dan yang lainnya merasa bimbang antara mengejar atau tidak. Mengingat mereka tak sampai hati untuk mengejar Xiao Pan yang notabene pernah menjadi bagian dari mereka di masa lalu. Dan sementara para anggota Basti Aliran Kebenaran masih melakukan pengejaran, pada saat ini, Xiao Pan pun yang sudah bersembunyi di hutan tak kuasa melontarkan serangan kesakitannya di bawah hujan deras menerpa wajahnya, seakan-akan seluruh tubuhnya tampak akan membeku. Namun di bawah hujan deras ini, Xiao Pan pun yang kali ini dalam kondisi suramnya tampak sangat beruntung, sebab dengan badai yang tiba-tiba ini, ia berhasil menghindari kejaran sekte King Yun untuk sementara waktu. Hanya saja duel aneh dengan pedang kuno Juxian, terutama pukulan terakhir maupun pantulan kekuatan dahsyatnya, menembus tubuhnya dengan kuat mematahkan separuh tulang rusuknya. Tapi untungnya kultivasinya masih kuat dan kokoh, memungkinkannya masih bisa melakukan pelarian. Namun setelah terus melakukan pelarian, Xiao Pan pun tersandung di antara akar pepohonan dan tanpa diduga mendengar suara langkah kaki para anggota sekte King Yun terdengar di belakangnya.